Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman untuk tanaman kacang hijau. Pada dasarnya kacang hijau adalah tanaman yang sangat mudah tumbuh di wilayah manapun, karena kacang hijau ini sangat toleran terhadap kekeringan. Berdasarkan dari pengalaman yang saya alami sendiri, untuk tanaman kacang hijau yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu tanah atau lahan. Jadi teman-teman harus tahu lahannya, harus kenali lahan masing-masing. Jadi kalau lahan tanahnya agak subur, maka teman-teman harus lakukan hal ini dan ini. Begitu juga dengan lahan yang kering atau yang berpasir, maka teman-teman harus melakukan hal yang berbeda. Tidak bisa diperlakukan sama. Nah, contoh saat ini pas kali saya tanam kacang hijau di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di lahan sawah di kampung sebelah, dan saya juga menanam di belakang rumah. Belakang rumah itu lahan kering, dan yang teman-teman lihat sekarang itu di kampung sebelah di lahan kedua, lahannya bekas lahan sawah ya, jadi tanahnya tanah hitam agak gembur. Oke, jadi untuk lahan yang tanahnya subur, saya tidak terlalu memberikan pupuk terlalu tinggi, karena sudah tersedia pupuk dari tanahnya sendiri. Jadi apabila saya memberikan dosis tinggi untuk pemupukannya, pupuk daun, maka bisa jadi kacang hijaunya itu terlalu tinggi, terlalu subur, daun terlalu lebar, bisa-bisa buahnya sedikit. Bisa teman-teman lihat sampai-sampai banyak yang roboh gara-gara terlalu berat ya, berat daun, berat buah, padahal ini dosis pupuknya sangat sedikit. Dan sebaliknya untuk lahan yang kering, maksudnya di sini tanahnya agak kurus dan berpasir, dosis pupuknya harus ditinggikan sedikit. Dia harus lebih banyak pupuk diimbangi dengan fungisida, karena nutrisi yang ada di dalam tanah itu terlalu jauh di bawah, jadi harus kita berikan pada daun. Nah, itu adalah hal yang paling dasar yang perlu teman-teman pahami untuk budidaya kacang hijau. Untuk urusan merek pupuk, merek fungisida dan lain-lain itu urusan belakangan. Yang paling teman-teman harus tahu adalah bagaimana kekuatan lahan teman-teman. Kalau lahannya kering tapi teman-teman memberikan dosis pupuk yang agak kurang, itu juga kurang maksimal teman-teman ya. Jadi sebaiknya teman-teman harus pahami yang seperti itu dulu. Selanjutnya untuk pemupukan, untuk lahan gembur ini, pemupukan yang saya lakukan itu pada masa vegetatif itu saya menggunakan nitrogen sedikit, anggaplah 10%, kalium, fosfat dia lebih tinggi. Jadi kenapa saya memberikan kalium dan fosfat di vegetatif?
di fase vegetatif itu saya mengejar ukuran batangnya. Saya ingin memperbesar batang, akar untuk persiapan pembungaan. Dan setelah fase vegetatif selesai, di fase generatif saya masih tetap memberikan kalium dan fosfat dengan dosis yang saya tingkatkan lagi. Anggaplah kemarin 2 sendok, dan di fase generatif saya jadikan 3 sendok untuk kalium dan fosfatnya. Dan nitrogennya itu hampir saya tidak memberikan nitrogen lagi di fase generatif. Jadi seperti itu gambaran umumnya untuk kacang hijau, teman-teman. Sangat mudah sekali. Jadi kalau teman-teman lihat kacang hijaunya sudah terlalu subur, jangan dikasih nitrogen lagi. Untuk video kali ini sekian dulu, teman-teman ya. Jadi tunggu video selanjutnya, kita update lagi